tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam
bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sekali lagi saudara, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari angkat hati kita semua. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Namanya sulit. Buka hatimu saudara. Saya melihat tangan Tuhan tercurah di kota Jakarta. Di kota Jakarta. Jakarta akan dilawat Tuhan. Indonesia akan dilawat Tuhan. Buka hatimu saudara. Karena hanya anak-anak Tuhan yang mempunyai hati yang murni, yang mau sungguh-sungguh bertobat mengutamakan Tuhan Yesus Kristus. Hanya mereka lah, bukan hanya dipanggil, tapi dipilih Tuhan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata
tiada arti. Buka hatimu, jangan kau keraskan hatimu. Jangan biarkan benih-benih iblis menghalangi hatimu. Buka hatimu saudara, berikan kepada Yesus. Karena di akhir zaman ini kita perlu Yesus dengan iman yang excellent, iman yang sempurna, iman yang luar biasa, iman yang teguh, kokoh, berdiri walaupun banyak badai. Pegang janji firman Mazmur 91, 10 boleh rebah di kiri kananmu, tetapi Tuhan akan mengangkatmu naik lebih lagi. Tuhan akan menyelamatkan engkau, bahkan seisi rumahmu. Tapi apa yang Tuhan minta bagimu? Hatimu saudara. Buka hatimu. Karena yang berbicara di sini bukan saya lagi, bukan hambanya lagi, tapi Tuhan itu sendiri. Dia akan memakai umatnya, dia akan memakai hambanya untuk revival, untuk pembangunan rohani bagi Indonesia, bagi seluruh dunia, bagi bangsa-bangsa. Karena Tuhan Yesus Kristus tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Rabakshira bapak rabakshira rabakshira. Bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia Roh Kudus, ambil alih tempat ini, ambil alih ibadah ini. Biarlah firman-Mu, pesan-Mu dan nubuat-Mu bagi kami, anak-anak-Mu, yang Kau persiapkan untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Kau akan pakai dahsyat. Kau akan berikan kami iman yang excellent. 2026 ini kami deklarasikan iman kami tidak akan pernah gentar, tetapi iman kami akan excellent. Karena itu yang Kau mau. Iman yang menyelamatkanku, iman yang menyelamatkan kami semua. Taruhlah itu bagi kami, Tuhan. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Jangan cari apa yang kita mau saudara, tapi carilah apa yang Tuhan mau. Hormati Dia, karena Dia pencipta kita. Kita hanya ciptaannya. Jika kita mau diberkati, kita mau diselamatkan, mari jadilah penjala manusia, jadilah prajurit Kristus yang memakai seluruh perlengkapan senjata Elohim. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, walaupun di luar sana hujan, banjir dan lain sebagainya, tapi saudara bisa berada di tempat ini. Berarti saudara tidak hanya dipanggil, tetapi dipilih. Amin. Tema saya hari ini, mohon maaf saya baru persiapkan kemarin karena seperti biasa yang saya persiapkan sebetulnya 2026 awesome. Tapi kemarin Tuhan bicara pada saya, not my daughter, 2026 my children have to walk with excellent faith. Artinya apa saudara? Tuhan mau kita berjalan dengan iman yang luar biasa. Amin. Kita buka Lukas 17 ayat 11 sampai 15. Lukas 17 11
Ada di layar juga. Lukas 17 ayat 11 sampai 15. Boleh minta tolong Brother Jimmy ya, bantu bacakan Lukas 17 ayat 11 sampai 15 saja. Lukas 17 ayat 11 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ayat 12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Amin. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara masih memiliki iman dan harapan di tahun 2026 ini bahwa kita akan terus dipakai Tuhan, dipulihkan, disembuhkan, dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, ayat ini sederhana saja mengenai 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. Mereka berseru kepada Yesus, dan ternyata Yesus hanya memberikan arahan, memberikan tuntunan untuk mereka kerjakan. Mungkin hari ini saudara akan bertanya kepada saya, "Ibu Sarah, saya tidak mengalami kusta." Tapi ada suatu kondisi, ada suatu keadaan, terkadang kita seperti orang kusta yang tidak bisa atau belum bisa, belum sanggup, belum mampu untuk menyelesaikan, untuk mengubah atau memperbaharui keadaan sehingga kita membutuhkan Yesus. Amin, saudara. Sama seperti hari ini, Tuhan izinkan saudara dan saya ada pergumulan, kesulitan, persoalan, mungkin sakit penyakit. Kita sadar kita tidak mampu menyelesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu kita membutuhkan Haleluya. Ada harapan dalam diri orang kusta supaya mereka mengalami restorasi, mengalami pemulihan, perubahan, transformasi, pembaharuan. Sama juga dengan saudara dan saya hari ini. Saya percaya hari ini saudara juga datang beribadah hanya datang kepada Yesus. Begitupun orang kusta itu. Untuk mewujudkan restorasi, untuk mewujudkan perbaikan, pembaharuan, mereka datang kepada Yesus. Sama kan? Yang berikut, kalau kita melihat ayat-ayat tadi, dikatakan bahwa 10 orang kusta itu berseru, berteriak, memohon kepada Yesus sesuai firman Tuhan sebetulnya. Boleh dibuka Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Tapi Bu Sarah, kami belum dibukakan berkatnya, kami belum dibukakan pintunya. Ketok lagi saudara. Amin. Dan sabar. Ya. Mereka sudah berseru, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saya percaya setiap hari jemaat Tuhan di sini pasti juga mempunyai hubungan yang intim kepada Tuhan, berdoa,
saudara yang belum dijawab? Coba angkat tangan di sini. Masih ada? Pergumulan saudara tahun 2025 misalkan belum dijawab sampai hari ini. Masih ada? Bersabar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Saudara, di Alkitab firman Tuhan ada jawaban doa yang dibedakan, ya. Saya pelajari di sini ada dua. Yang pertama ada doa yang langsung dijawab Tuhan. Amin. Seperti contoh 5 roti dan 2 ekor ikan, di mana Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Elohim Bapa di sorga. Kemudian setelah mengucap syukur dan dibagikan, ternyata itu menjadi multiplikasi langsung, direct, instan. Saat itu juga 5.000 orang dikenyangkan, dan sisa berapa bakul saudara? 12 bakul, ya kan? Dan yang kedua, Tuhan juga melipat gandakan 7 roti, ya. Yesus mengucap syukur, 4 orang makan sampai kenyang, dan sisa berapa bakul? 7. Bukan, yang 5.000 kan sisa 12, yang 4.000 sisa 7. Ketahuan ini ya, baca Alkitabnya belum semua. Itulah doa, itu hanya contoh, itulah doa yang langsung dijawab Tuhan. Haleluya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada juga doa di mana Tuhan memberikan arahan. Tidak langsung diubahkan, tidak langsung diperbaharui, tapi Yesus memberikan tuntunan. So it takes time. Itu memerlukan waktu. Karena apa? Lewat permasalahan, lewat sakit penyakit, lewat pergumulan yang saudara hadapi, Tuhan Yesus tidak hanya mau menyembuhkan saudara, tidak hanya mau memulihkan saudara, tetapi Tuhan mau membentuk saudara menjadi bejana yang lebih murni, yang lebih kuat, yang lebih dahsyat. Nah, seperti 10 orang kusta ini, mereka berseru, Yesus Guru, kasihanilah kami. Tapi apa jawaban Yesus? Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam besar. Nah, pada waktu mendapat arahan dari Yesus Kristus, saya mau tanya, 10 orang kusta itu sudah sembuh atau belum? Berarti perlu proses. Berarti masih kusta. Tapi iman dan harapan mereka tidak luntur, saudara. Tidak tawar hati, tidak kandas. Bisa jadi engkau beribadah di tempat ini, masalahmu masih sama, keadaanmu belum berubah, pergumulanmu masih sama, bebanmu masih berat. Tetapi saya mau katakan, pulang dari tempat ini tetap berjalan, melangkah dengan iman. Tuhan pasti menolongmu dengan kehendak Tuhan yang dahsyat, dengan waktu Tuhan. Itulah miliki iman excellent, luar biasa, teguh kokoh, saudara. Orang yang berjalan melangkah dengan iman seperti 10 orang kusta tadi, meninggalkan Yesus masih dalam keadaan masih kusta, belum sembuh, belum dipulihkan, tapi mereka tetap punya iman akan ada pemulihan. Begitupun saudara. Saya berdoa, saudara pulang dari tempat ini, imanmu tetap sama, bahkan makin kuat. Akan terjadi pembaharuan dan pemulihan atas hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, suami, istri, keluargamu, gereja Tuhan. Kita bersama keluarga akan dibenangkan bagi Tuhan, masuk kerajaan 1000 tahun damai. Amin. Tanda-tanda orang yang sudah berjalan
dengan iman, excellent adalah imannya harus disertai apa saudara? Pertama, ketaatan. Amin. Bayangkan kalau 10 orang kusta tadi ketika mendapat jawaban Yesus, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam besar, mereka tidak mau taat. Apa yang terjadi saudara? Tidak akan sembuh. Mereka bisa aja berkata, Yesus, kami belum sembuh, kami belum tahir, kami belum pulih. How come you tell me to go to the imam-imam lagi? Bagaimana Tuhan? Tapi 10 orang kusta ini memilih apa saudara? Taat. Walaupun masih hari ini dengar baik, Tuhan sedang menantikan ketaatan saudara dan saya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Melakukan seperti apa yang dikehendaki Tuhan, yang dituntut Tuhan, sesuai firman-Nya, sesuai kehendaknya. Itu saudara. Pertama, taat. Taat. Saya kasih contoh ya saudara. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka diperhadapkan dengan Laut Teberau atau Laut Merah. Saat itu orang Israel bersungut-sungut, tetapi Musa datang kepada Tuhan. Tuhan tidak langsung membelah laut menjadi jalan, melainkan Tuhan memberikan arahan. Kita buka Keluaran 14 ayat 16. Brother Hendy bisa bantu bacakan Keluaran 14 ayat 16. Keluaran 14 ayat 16. Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Amin saudara. Amin. Coba kalau Musa protes, coba kalau Musa bebal, Tuhan, masa laut seluas ini cuma dengan mengangkat tongkat dan tangan akan terbelah dua? Bisa nggak saudara seperti itu? Tapi Musa menunjukkan kerendahan hati dan ketaatan saudara. Walaupun jauh dari apa yang ia harapkan saat itu, ia tetap taat. Dan mujizat besar terjadi. Amin. Musa melakukannya. Dia mengulurkan tangannya ke atas laut, dan laut itu tiba-tiba terbelah. Itu sejarah dunia, dan tidak ada yang bisa mengalahkan sejarah itu sampai hari ini. Amin. Jadi dengar baik, ketaatanmu sedang dinantikan Tuhan. Sometimes God use people. Kadang-kadang Tuhan memakai orang lain untuk menjadi media bagimu. Kadang Tuhan bisa memakai hamba Tuhan, kadang Tuhan bisa memakai saudara kita, kadang Tuhan bahkan bisa memakai orang yang tidak satu kepercayaan dengan kita. Supaya apa? Tuhan mau melihat saudara taat atau tidak. Jangan sampai saudara tidak taat, akhirnya yang rugi bukan saya, tapi saudara sendiri. Amin.
Contoh yang kedua, Yohanes 2, dibuka saja, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perikopnya perkawinan Kana. Ada pernikahan. Saudara-saudara yang sudah menikah pasti tahu ya, undangannya berapa, makanannya berapa, minumannya berapa, pokoknya jangan sampai kurang, apalagi ibu-ibu, ya kan? Benar apa benar? Kalau kurang itu memalukan, ya kan? Tetapi ternyata dalam Yohanes 2, pesta itu kekurangan air. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus menyuruh pelayan-pelayan mengisi tempayan-tempayan dan menyedotkan air itu. Lalu pelayan-pelayan itu disuruhnya memberikan kepada pemimpin pesta. Kalau saudara yang jadi pelayan, mau nurut apa duduk diam di tempat aja? Karena pelayan-pelayan ini taat. Dia mengimani bahwa yang menyuruh ini adalah Tuhan yang dahsyat. Dia taat. Pelayan-pelayan ini taat. Jadi pada saat pelayan-pelayan ini membawa air yang sudah dicedokkan itu kepada pemimpin pesta, dan pemimpin pesta itu mencobanya, air putih yang biasa saja menjadi anggur manis yang luar biasa. Amin. Jadi saudara mau yang biasa-biasa apa yang luar biasa? Taat. Amin. Jadi saudara dibutuhkan ketaatan, dan hari ini Tuhan sedang menunggu ketaatanmu untuk membuka pintu mujizat terbesar bagimu sekeluarga. Yang kedua, tanda iman excellence adalah iman yang melebihi realitas. Iman yang melebihi realitas atau kenyataan. Paham ya? 10 orang kusta tadi, realitanya mereka masih kusta. Benar? Masih sakit, belum pulih, belum sembuh, tapi imannya melampaui realitas. Realitas kenyataan. Ya, haleluya. Dalam Bilangan 13, boleh dibuka saja, Bilangan 13, perikopnya mengenai 12 pengintai. Bilangan 13. Singkat cerita, Musa mengirim 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. What's going on there? Apa yang ada di sana? Itu Musa menyuruh 12 pengintai. Dari 12 pengintai ini kembali melapor kepada Musa, tapi 10 pengintai berkata, dari 12 hanya 10 yang berkata kepada Musa, penduduknya raksasa-raksasa Musa, orangnya besar-besar, pemakan manusia, mereka lebih kuat dari kita, lebih banyak dari kita. Itu realitas, itu kenyataan. Tetapi Yosua dan Kaleb tidak sama dengan 10 pengintai tersebut. Yosua melihat dari sudut pandang iman, sudut pandang Tuhan, dan apa yang terjadi, hanya Yosua dan Kaleb yang berhasil masuk Kanaan bersama orang-orang muda saat itu. Amin. 10 pengintai yang tadi melaporkan sesuai realitas tidak masuk, saudara. Saudara percaya Tuhanmu lebih besar daripada realitas di depanmu? Tuhanmu lebih dahsyat daripada apapun realitas yang ada di depanmu? Haleluya. 10 orang kusta ini tidak terbelenggu dengan realitas. Dengan realitas mereka lagi susah, sulit, sukar, sakit,
realitas berkata, tidak mungkin, tidak bisa. Tetapi 10 orang kusta itu melangkah dengan iman yang melampaui realitas. 2 atau 3 tahun lalu, saudara, tahun 2022, itu terjadi banjir. Seperti sekarang, tapi lebih parah saat itu. Dan saya tinggal di daerah Kelapa Gading. Hari Minggu seperti biasa kami satu keluarga ke gereja. Saat itu kalau kami lewat kanan, banjirnya udah 1 meter lebih. Akhirnya kami lewat kiri yang Jalan Perintis Kemerdekaan, yang biasanya tidak pernah banjir, saudara. Paling banjir ya semata kaki atau ya masih oke lah. Hari itu kami udah melewati Jalan Perintis Kemerdekaan. We are stuck. Banjirnya sudah setengah dari mobil. Kami mundur nggak bisa, belakang mobil banyak, maju, airnya sudah sepinggang saya. Dan mobil saya saat itu, mohon maaf, Nissan Serena. Depan saya, Innova baru. Ya, Pastor Daniel emang sometimes he got panic. Wah, ini gimana? Sementara jam 10 harus ibadah, saudara. Suami saya sempat, udahlah, mau nggak mau WL yang khotbah. Saya bilang nggak bisa. Kita terobos. Ayo kita berdoa. Kita terobos. Gak bisa ini. Mobil bisa mati. Mesin bisa mati. You lihat depan Innova. Itu udah masuk air. Innova loh. Saya bukan membedakan mobil. Maksudnya saat itu, saudara, air di depan kami itu sudah sepinggang saya. Berarti hampir udah mau masuk mobil. Tetapi salah satu anak saya mendukung saya. Ayo Pak, maju terus. Kami berdoa sepakat berenam, saudara. Ya, kami terobos. Dan kami melewati Innova yang ada di depan kami itu memang benar. Kasihan orangnya sampai buka pintunya masuk air. Kami terobos, itu kita terus berdoa. Ya, saya berbahasa roh terus sampai LTC Glodok. Mesin mobil kami tidak mati, kami sampai selamat di tujuan. Walaupun realitas depannya banjir, tapi kami terobos karena kami punya iman. Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sampai selamanya. Kan ada lagunya juga, Tuhan. Ada lagunya kan, saudara? Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, ya enggak? Imani pujian itu, saudara. Bulan lalu saya pernah infokan ya di sini. Pujian penyembahan itu adalah doa. Kalau kita sepakat bersekutu bersama 2-3 orang bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangankan banjir, saudara, badai sekalipun, Tuhan pasti menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Iman yang ketiga, iman yang disertai dengan perbuatan benar. Imanmu harus disertai dengan perbuatan benar. Kebutuhan meningkat, gak apa-apa. Uang habis, gak apa-apa. Belum sembuh, tidak apa-apa. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menolong kita. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menjawab iman kita. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk mengabulkan harapan saya dan saudara. Seperti pujian
bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua itu untuk kebaikanmu. Waktu Tuhan pasti terbaik. Hati-hati saudara, jangan cuma nyanyi, harus punya sikap hati yang benar. Sekalipun diputuskan, sekalipun diceraikan sepihak, sekalipun di PHK, sekalipun masih sendiri, sekalipun gaji belum naik, sekalipun masih tinggal di rumah sangat-sangat sederhana, bahkan sekalipun masih sakit, tetapi punya sikap hati yang benar, yaitu apa saudara? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ibu Ria bisa bantu bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mungkin sepanjang tahun 2025 kemarin, ada nggak orang yang mengecewakanmu? Banyak? 1, 2, 3. Wow. Ada nggak orang yang menyakitimu? Wah, banyak bu. Tapi tetaplah punya sikap hati yang benar. Apapun yang terjadi saudara, saya mau katakan, jangan menyerah. Jangan menyerah. Itu salah satu perbuatan yang benar. Jika suamimu diambil kuntilanak, jangan menyerah. Jika istrimu diambil David Beckham, kejar sampai UK, kejar. Jangan menyerah. Jangan dikit-dikit cerai. Terus pakai ayat Alkitab langsung yang paling gak enak tuh. Ya boleh cerai karena zina. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Ya. Tetapi pondasi gereja Tuhan adalah keluarga. Suami istri. Jangan sedikit-sedikit cerai. Yuk pikir cerai enak. Anak-anak bagaimana? Kalaupun gak punya anak, emang sendiri enak. Kalau memang mau sendiri, hidup selibat. Ya, seperti Paulus. Siap seperti itu. Jangan-jangan mau cerai karena kuckus kutahai lagi sama yang lain. Sama aja kan? Berarti sama-sama zina. Hei ibu-ibu, ketika suamimu belum percaya Yesus, jangan menyerah. Doakan terus. Contohnya yang berdiri di sini. Saya tidak menyerah, saudara. Kalimat atau kata yang tadi huruf C itu sempat terlintas juga di pikiran saya. Tetapi yang menguatkan saya apa saudara? Firman Tuhan dan kesaksian orang-orang percaya. Saya berusaha taat. Setiap altar call saya maju. Saya tidak pernah mendoakan yang lain. Hanya minta sama Tuhan. Tuhan, pertobatkan suamiku dari penyembah berhala menjadi penyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bahkan saya minta bonus, pakai dia Tuhan menjadi alatmu untuk menyelamatkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. 3 tahun saudara, 3 tahun. Tapi saya mengucap syukur, teman saya yang teman akrab ya, atau sekarang orang bilang bestie,
mengalami sama seperti saya, saudara. Dia menikah, oke lah, let's say dengan orang kaya, cucu dari pemilik gudang garam. Berapa tahun saudara dia mendoakan suaminya? 13 tahun. Saya mengucap syukur, saya hanya 3 tahun. Jadi kalau saudara mengalami pergumulan apapun, jangan menyerah. Tetap punya iman dengan perbuatan yang benar. Lakukan dengan perbuatan yang benar. Tetap doakan suamimu, tetap doakan istrimu. Mungkin istrimu cerewet, bawel, banyak ngatur, kurang kasih sayang. Doakan. Doakan. Pertolongan Tuhan itu hanya sejauh doa, saudara. Tuhan mau we have to communication. Tuhan mau komunikasi kita sama Tuhan 2 arah, bukan hanya searah. Two way, 2 arah. Itulah sebabnya Tuhan sometimes mengizinkan masalah, sometimes mengizinkan pergumulan, supaya saat itu kita mau berbalik kepadanya, meminta seperti anak datang kepada bapaknya, "Bapa, kasihanilah aku." Dan saat itu Tuhan yang Maha Dahsyat akan mengasihani saudara. Bukan hanya mengasihani, mengasihi, memberkati, membuat Anda dan saudara menjadi kepala bukan ekor, selalu naik tidak turun, menjadi berkat bagi keluarga dan sesama saudara. Amin. Hai orang tua, kalau anak-anakmu sedang terhilang, doakan. Kalau anak-anakmu sedang mengalami atau menghadapi ujian akhir, skripsi, ujian yang berat, apapun itu, sedang susah, katakan kepada anak-anakmu, jangan pernah menyerah. Andalkan kekuatan dari kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kalau keluargamu sedang mengalami keadaan badai yang hebat, saling menguatkan saudara, satu dengan yang lain. Percaya dengan iman, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan nyata. Siapa yang mau membuat tekad resolusi 2026? Mari deklarasikan bersama saya. Apapun yang terjadi, saya tidak akan menyerah. Bersama Yesus, saya tidak akan putus asa. Bersama Yesus. Haleluya. Perbuatan yang benar itu penting. Penting, saudara. Tapi kalau saudara terus-terusan duka cita, kecewa, sakit hati, kepahitan, dendam, lelah, lesu, letih, lemot, lemah, maka tidak akan terjadi apa-apa, saudara. Janganlah saudara menjadi penghalang dari berkat yang harusnya saudara terima, dari nubuatan yang harusnya saudara terima, tapi karena kepahitan, kekecewaan, kedendaman saudara itu menjadi penghalang. Paham ya maksud saya? Jadi jangan sampai benih-benih iblis yang tadi saya sebutkan itu saudara pelihara. Peliharalah benih-benih yang dari Kristus. Peliharalah 9 buah Roh Kudus. Pandanglah salib Kristus. Kalau saudara masih menyimpan kesalahan orang lain, pandang salib Kristus. Gak bisa, Bu. Saya difitnah, saya dicaci maki, saya disakiti,
saya dikhianati. Wah, kata-katanya bisa seperti itu. Saudara tahu nggak? Tuhan Yesus diapain? Melebihi yang saudara rasakan. Dia tidak hanya dicaci maki, diludahi saudara, dicambuk. Apakah saudara bisa seperti Yesus? Yesus dipermalukan. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Pandang salib Kristus. Jangan hanya pandang suami yang mengecewakanmu, istri yang mengecewakanmu, anak-anak yang mengecewakanmu, keluarga yang mengecewakanmu, bestie yang mengecewakanmu, pacar mungkin yang mengecewakanmu. Tuhan Yesus Kristus melebihi apa yang sudah kita alami. So please, pandang salib Kristus. Dia mau mati loh buat saudara dan saya. Dia mau berkorban. Saudara baru dimarahin istri sedikit langsung ngambek. Gini. Anak-anak baru dimarahin mamanya atau ibunya langsung banting pintu, main game, udah EGP, dengerin musik. Padahal harusnya kita koreksi. Kita tidak semua sempurna, tapi Tuhan kadang-kala memakai orang-orang sekitar kita untuk membentuk kita lebih sempurna lagi, supaya kita mampu berdiri di tengah badai yang berat sekalipun. Amin. Yang keempat, imanmu jangan goyah. Beda ya saudara. Imanmu jangan goyah. Biasanya kalau badai makin besar, tantangan makin berat, tekanan makin kuat, iman kita kadang mulai goyah. Sama seperti 10 orang kusta yang jauh dari Yesus, mereka belum terjadi perubahan. Belum terjadi perubahan, tapi mereka mau melangkah, berjalan dengan iman dan tidak goyah. Sama seperti saudara dan saya, setahun, 2 tahun belum ada terobosan, belum ada pemulihan, belum ada transformasi, belum ada tuaian, belum sembuh, tapi jangan goyah. Haleluya. Tetap melangkah dengan iman bersama Yesus. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Deborah Nintan bisa bantu bacakan. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Amin. Amin saudara. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 berkata, kalau imanmu seperti perahu yang diombang-ambingkan, goyang kanan, goyang kiri, percaya, ragu, percaya, bimbang, itu tidak akan mendatangkan hasil. Jadi walaupun goncangan makin besar, tetap jangan goyah saudara. Tantangan makin hebat, tetap jangan goyah saudara. Jangan bimbang. Imanmu harus kokoh, imanmu harus kuat. Karena apa saudara? Bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Bersama Yesus aku lakukan perkara yang besar. Walaupun tahun ini 2026
dikatakan ekonomi dunia makin gelap, iman kita jangan goyah. Bersama Yesus kita tetap percaya mujizat terjadi. Bersama Yesus setiap masalah pasti ada jalan keluar. Bersama Yesus setiap masalah pasti ada kemenangan. Bersama Yesus setiap masalah pasti kita bisa lewati. Saudara mau berkat yang kecil-kecil atau yang besar-besar? Saudara mau berkat biasa-biasa atau luar biasa? Terjadi sesuai iman. Yang terakhir, Amsal 18 ayat 21, imanmu harus terus diperkatakan. Amsal 18 ayat 21, Saudari Esther Susan bisa bantu bacakan Amsal 18 ayat 21. Amsal 18:21, demikian firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Amin, saudara. Kalau perkataanmu negatif, aku kalah, Bu. Aku gagal, Bu. Itu yang akan terjadi. Tetapi kalau engkau memperkatakan firman Tuhan, engkau akan melihat buah dari imanmu. Perkatakan dalam doa-doamu. Karena apa? Doa orang benar besar kuasanya. Walaupun kita berdosa, tetapi pada saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus dan percaya Dia sudah menyelamatkan kita, Dia yang menyempurnakan kita, memang berat, memang ada air mata, tetapi Tuhan sanggup menabur benih kepada kita. Yang kita perlukan, perkataan yang positif, saudara. Mazmur 126 ayat 5 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Mulai berkatakan hari ini, aku pasti dipulihkan, aku pasti mengalami terobosan, aku pasti mengalami kesembuhan, keluargaku dipulihkan, suamiku dipulihkan, keluargaku dimenangkan. Apa yang aku kerjakan diberkati Tuhan, apa yang aku lakukan disertai Tuhan. Amin. Pasti ada perubahan, saudara. Lukas 17 ayat 15 berkata bahwa sementara 10 orang kusta ini berjalan, di tengah jalan tiba-tiba saja mereka disembuhkan. Amin. Saya berdoa sementara saudara menjalani kehidupanmu dan memasuki tahun 2026 ini, tiba-tiba saja suddenly Tuhan memulihkan engkau, Tuhan menyembuhkan engkau, Tuhan memberkati engkau dan memberi terobosan dalam hidupmu. Tapi perhatikan juga, saudara, dari 10 orang kusta itu hanya 1 yang kembali kepada Yesus. Pesan saya, jangan sampai saudara termasuk 9 yang tidak kembali. Karena 1 orang itu kembali dan ia mengalami pemulihan sempurna. Demikian juga dengan saudara. Kalau engkau tetap mencari Tuhan, tetap beribadah, tetap mengiring Kristus, tetap setia melayani Yesus, menjadi saksinya, menjadi berkatnya, maka saudara dan saya pasti akan dipulihkannya dengan sempurna. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil asal kita percaya dengan iman yang excellent.
Jadilah, mari kita senantiasa periksa diri saudara, introspeksi, dan izinkan Tuhan memproses, mengubahkan seluruh kehidupan kita. Apakah kita sudah sesuai firman-Nya, menjadi pelaku firman-Nya setiap hari saudara. Berusahalah untuk bertobat, datang kepada Tuhan, miliki waktu pribadi bersamanya, selalu mesbah keluarga, doa puasa sekuatnya, baca dan pelajari firman-Nya dari perjanjian lama dan baru, sambil memuji, menyembah, supaya iman kita senantiasa kuat, menjadi excellent, luar biasa, tangguh. Minta kekuatan Roh Kudus-Nya dan materai urapan Roh Kudus-Nya, karena hanya kita yang sudah dimateraikan, ditandai Roh Kudus yang akan diselamatkannya dan dijemput oleh Tuhan Yesus Kristus dan para malaikatnya. Amin. Kemarin ada yang tanya kepada saya melalui WA, Ibu, dimateraikan Roh Kudus itu seperti apa? Saya akan buka lagi ayatnya, Wahyu 6 ayat 6. Boleh dicatat. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Alkitab atau firman Tuhan sering berbicara dengan perumpamaan atau parables. Minyak ini berarti pengurapan, anggur berarti darah Kristus. Kenapa gereja kita setiap hari Minggu adakan perjamuan kudus dan minyak urapan, bonus air suci? Karena ini saudara, ya, supaya kita senantiasa mengalami pengurapan dari Roh Kudus, disucikan dan dikuduskan oleh darah Kristus. Amin. Yeskiel 9 ayat 6. Yeskiel 9 ayat 6. Saudari Astina bisa bantu bacakan Yeskiel 9 ayat 6. Yeskiel 9 ayat 6, demikian firman Tuhan. Orang-orang tua, taruna-taruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku, lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Amin. Huruf apa saudara? T, salib. Ya. Bukan secara jasmani, tapi roh. Hanya orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, itu yang selamat sampai akhir zaman. Itu firman-Nya ya dan amin. Itu juga yang akan terjadi terhadap saudara dan saya. Ayat terakhir, Wahyu 9 ayat 4. Ini yang sedang terjadi. Wahyu 9 ayat 4. Saudara Thomas bisa bantu bacakan Wahyu 9 ayat 4. Ayat terakhir. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Amin, saudara. Jadi yang dirusakkan, yang dibinasakan, yang nantinya mengalami gempa bumi, banjir bandang, kematian karena bencana alam, penyakit sampar, bahkan perang sekalipun, hanya orang-orang yang tidak memiliki materai ilahi. Materai ilahi itu apa? Roh Kudus. Amin. Boleh pemusik bantu saya
saya akan bagikan sedikit nubuatan profetik dari Tuhan. Tidak perlu takut saudara. Apapun yang mau terjadi ke depan, percaya dengan iman yang excellent, tidak akan menimpa saudara dan saya. Akan terjadi penyesatan luar biasa saudara. Maka mulai hari ini dan seterusnya, minta karunia membedakan roh, discerning spirit, dan minta sama Tuhan untuk bisa menafsirkan mimpi penglihatan supaya kita semua tidak disesatkan oleh iblis dan antikris. Akan terjadi wabah penyakit, pandemi, virus babi, pandemi, SARS. Ini adalah agenda antikris. Mari berdoa syafaat bantu saya supaya apapun agenda antikris ini digagalkan. Karena saya melihat pandemik SARS sudah direncanakan sebetulnya dari 2025. Tetapi Tuhan melihat masih banyak penjaga-penjaga dunia ini, penjaga-penjaga kota ini, yaitu saudara dan saya. Saya melihat Juli tahun ini. Tapi kita doa, saudara. Harusnya ini terjadi 2028. Tetapi entah bisa terjadi Juli ini, saudara. Doakan supaya pandemi ini dibatalkan oleh kuasa darah Yesus. Banyak kematian mendadak tahun ini. Wanita, khusus wanita, berhati-hati dalam memakai kosmetik. Doakan dulu sebelum kau memakainya, dan dites dulu ke kulitmu, karena kosmetik, terutama lipstick ya, lip balm, kosmetik yang untuk bibir, banyak yang mengandung racun. Dan saya melihat ke depannya banyak yang mengalami kanker di bibirnya akibat itu. So be careful. Saya tidak melarang para wanita untuk berdandan, saya pun berdandan. Tetapi doakan dulu sebelum itu kau pakaikan ke bait suci Tuhan. Amin. Gempa, banjir bandang, strong wind, angin kencang, akan dialami oleh seluruh dunia. Tapi kita, penjaga kota Jakarta, doakan Pulau Jawa, saudara. Karena
saya melihat tangan Tuhan mengulur kota Jakarta. Kota Jogja bagian selatan, Wates, Surabaya, Ambon, doakan Sulawesi, tetap doakan Sumatera, khususnya Aceh, Padang. Jilid kedua lebih besar dari kemarin. Is on the way. Saya melihat masih ada 2 gempa besar di tahun ini. Harusnya 3, saudara. Saya sudah melihat dari tahun lalu. Tapi karena doa-doa kita, Tuhan masih mengulur. Tolong bantu saya doakan. Banten, Lampung, doakan saudara. Palembang, Jakarta Selatan, doakan. Jakarta Utara, doakan saudara. Indonesia, ada gedung tinggi akan kolaps, dan ini akan menjadi viral beritanya karena ratusan orang akan meninggal seketika, tewas karena kejatuhan gedung itu. Indonesia, doakan. Itu karena angin kencang ya, strong wind, sehingga that buildings collapse. 100, 200, 300, ratusan yang meninggal, yang di dalam gedung maupun di luar sekitarnya, mati sia-sia. Doakan itu saudara. 2026 bisa terjadi, paling lambat tahun depan. Blackout pasti terjadi. Ini saya sudah lihat dari 2022 dan digenapi Tuhan mulai tahun lalu. Tapi tahun ini 18 negara akan mengalami blackout. 4 negara Asia termasuk di dalamnya. Doakan kota Jakarta tidak mengalami itu. Doakan saudara. Tetapi jika mengalami 3 hari sampai 7 hari, saudara siap sedia. Makanan minuman yang tahan lama. Penerangan, karena akan mati lampu, mati internet. Siapkan uang cash, karena ATM juga akan mati, semua mati. Tetapi kita berdoa, Jakarta dalam perlindungan Tuhan. Tahun ini, mulai 2026, kelaparan akan terjadi, saudara. Ingat kata-kata saya, selama 3 tahun. Ya, itu akan seluruh dunia. Tapi saya doa, Indonesia tidak akan mengalami separah apa yang dialami dunia. Amin. Kita doakan World War III tidak terjadi. Amin. Kita doakan ketegangan antara Amerika dan Eropa dan Iran supaya damai.
India akan mengalami bencana yang besar, gempa. China, doakan saudara. China, Beijing juga akan mengalami seperti Indonesia. Ada gedung juga yang kolaps. Pakistan, Myanmar, Nepal, akan mengalami gempa yang dahsyat. Semua tahun ini, Amerika, doakan saudara, doakan. Patung Liberty akan roboh saudara, yang di New York. Kalau yang tahun lalu terjadi di Brasil itu hanya replika dari patung Liberty, karena patung Liberty yang sebenarnya berada di New York, Amerika, itu akan kolaps saudara. Tahun ini, selambatnya tahun depan, ya, itu adalah tanda. Dan patung yang ada di Brasil, Jesus the Redeemer, juga akan kolaps. Yang salah bukan patungnya saudara, tapi yang salah adalah masyarakat sekitarnya lebih mengagungkan patung daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri secara roh dan kebenaran. Patung pasti bisa hancur, tetapi iman dan hati kita tidak boleh hancur, harus selalu goyah. Karena Tuhan yang menguatkan kita. Minta Roh Kudus, ya, saat ini saudara, minta Roh Kudus, bergumul selalu dengan Roh Kudus, minta kekuatan Roh Kudus, minta. Doakan anak-anakmu saudara, jaga anak-anakmu, ya. Makanan beracun masih berlanjut, minuman beracun juga. Jaga anak-anakmu. Sebelum membeli makanan dan minuman, doa dulu, ya, karena akan terjadi banyak kematian mendadak dan itu tidak mengenal usia. Makanan, ingat kata-kata saya, makanan dan minuman, apapun yang saudara dan saya beli, doakan dulu, karena banyak yang akan mati karena keracunan. Akan terjadi dentuman di Jogja dan Bandung karena dua kota ini mengganggu ibadah gereja. Mereka akan menerima murka Tuhan. Tapi kita doakan supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diselamatkan terlebih dahulu, karena dentuman itu akan dahsyat. Australia akan mengalami banjir bandang. Sama saudara, kebakaran melebihi dari yang sebelumnya. Filipina, doakan, karena jika Filipina gempa yang dahsyat itu terjadi, maka itu akan sampai ke Sulawesi saudara. Dari Sulawesi akan sampai ke Ambon, Maluku, bahkan Papua. Jadi doakan saudara, doakan supaya tidak menimpa anak-anak Tuhan. Doakan Pulau Jawa, doakan Pulau Sulawesi, doakan Sumatera, bahkan Papua dan Maluku, karena 5 pulau ini akan mengalami penghakiman Tuhan. Kalimantan ke depannya, kota yang ada burung itu, nanti ada tinggal burungnya yang kelihatan Tuhan. Tuhan sudah singkapkan, ya. Apa yang bukan berasal dari Tuhan akan dihancurkan oleh Tuhan itu sendiri. Jika ada bencana apapun yang terjadi ke depan, itu sudah seizin Tuhan saudara. Tapi Tuhan mau kita tetap miliki iman seperti Musa.
Bahkan seperti Bapak Abraham, tetap kuat, tetap tidak goyah, karena Tuhan penyelamat kita. Amin. Miliki iman sebesar biji sesame akan memindahkan gunung. Maka berusahalah untuk memiliki iman yang excellence dan selalu andalkan kuasanya, saudara. Tetap taat dan setia, saudara, sampai akhir. Berjaga, berdoa senantiasa, saudara. Sebagai penutup, mari ikuti saya berdoa, karena ini adalah nubuatan doa yang saya terima sebelum Natal kemarin. Mari berdiri semua, saudara. Mari kita berdiri. Ikuti doa ini dengan iman. Percaya bahwa sudah terjadi. Terima kasih ya Bapak Yahweh yang baik, yang sudah mengutus putramu yang tunggal untuk menyelamatkan kami umat berdosa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih anugerah-Mu. Engkau telah datang dari sorga, menjelma menjadi manusia hina yang mati di kayu salib untuk menebus kami dari dosa dan hukuman kekal. Kami sungguh percaya oleh darah-Mu yang tercurah, kami sekarang adalah milik-Mu. Kami adalah anak-anak Raja yang maha tinggi, yang mendapat berkat luar biasa, mendapat fasilitas sorgawi di bumi dan di sorga kekal nanti. Datanglah Tuhan Yesus Kristus saat ini, membawa sungai berkat-Mu yang melimpah, seperti banjir yang meluap-luap, memenuhi rumah kami, memenuhi rekening dan keuangan kami. Berkat seperti banjir bandang yang melenyapkan kemiskinan, menghempaskan kelangkaan uang, menghempaskan sumbat-sumbat finansial keuangan kami. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus yang berdarah, sembuhkan semua penyakit keuangan kami. Curahkan hujan berkat yang melimpah sampai banjir bandang. Jangan hanya gerimis, tapi sampai meluap, sampai kami tidak punya tempat menampungnya. Karena banjir berkat untuk kami dapat salurkan kepada keluarga kami, bagi gereja kami, GBL Misi Glodok Daniel Ministry, dan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Bapa, Yahweh, Yeshua, Hamasiah, Elohim, Tuhan